Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Ayu Pracita S. Akun MA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya atas nama Samsuriani selaku moderator. Di sebelah kiri saya, teman saya atas nama Aulia Burhan selaku pemateri pertama. Di sebelah kirinya lagi yaitu Renika Amelia sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang akan kita bawakan yaitu subjek pajak dan objek pajak. Dengan subbab yang pertama pajak penghasilan, yang kedua PPN, yang ketiga pajak bumi dan bangunan, yang keempat bea materai. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi pertama. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan pada suatu penghasilan yang berasal dari wajib pajak. Penghasilan ini bisa diperoleh dari seseorang baik yang tinggal di dalam negeri ataupun luar negeri. Pajak penghasilan atau PPh sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa kategori yang terdiri dari 1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang mana meliputi pegawai, bukan pegawai maupun pengusaha. 2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Apa saja objek pajak penghasilan? Objek pajak atas pajak penghasilan atau PPh secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan dari penjualan, bunga, dividen, royaltis sewa, penerimaan pembayaran berkala, keuntungan dari pembebasan utang, keuntungan dari selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran perkumpulan, tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha industri, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak tersebut adalah pihak yang dikenakan pajak dan wajib pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan, yaitu orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala. 2. Harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak. 3. Bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. 4. Fungsi pajak penghasilan. 1. Fungsi regulasi, 2. Fungsi anggaran, 3. Fungsi distribusi atau pemerataan, 4. Fungsi stabilisasi. PPN, pajak pertambahan nilai, adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Karakteristik pemungutan PPN. 1. Pajak objektif, 2. Pajak tidak langsung, 3. Multi-state tax, 4. Dipungut menggunakan faktur pajak, 5. Bersifat netral, 6. Non-duplikasi, 7. PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%. 8. Sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Objek PPN. 1. Penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor BKP atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. Ekspor BKP atau JKP. 4.
kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. 5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Baik, saya lanjutkan. Subjek PPN, pengusaha kena pajak PKP, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP yang pertama jasa pelayanan kesehatan medis, yang kedua jasa pelayanan sosial, yang ketiga jasa pengiriman surat dengan perangko, keempat jasa keuangan, 5 jasa asuransi, ke-6 jasa keagamaan, 7 jasa pendidikan, 8 jasa kesenian dan hiburan, 9 jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, 10 jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Yang ke-11 jasa tenaga kerja. Poin berikutnya, pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, yaitu hutan suaka alam, hutan lindung, hutan nasional. Yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, yaitu konsulat dan kedutaan. Poin berikutnya, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Secara lengkapnya, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang membuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan, misalnya dokumen kontrak, perdagangan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Jenis bea materai. Yang pertama, benda materai adalah materai tempel dan kertas tempel yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea materai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea materai belum dilunasi. Subjek bea materai. Adapun subjek bea materai yaitu yang pertama, pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lainnya. Yang kedua, dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Ketiga, dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Mungkin itu saja materi dari kami, kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu
PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Selanjutnya, objek dan subjek pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan terbesar untuk pendapatan daerah masing-masing. Karena itu, sangat penting untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dari Aset Daerah untuk mengetahui siapa saja yang menjadi objek dan subjek pajak. Selanjutnya, B. Materai atau biasa dikenal dengan materai adalah bentuk pajak pada dokumen. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.